Ya, oke. Jadi kemarin saya ada sedikit sharing tentang root pakai Nest.js, tapi belum hit backend, jadi pakai data statis. Nah, sekarang pakai data yang persistence atau tetap ada, nggak hilang, jadi disimpan ke database. Nah, di sini saya pakai ORM, specific type ORM. Nah, jadi ORM itu skill ORM adalah Object Relational Mapper. Jadi gampangnya dari codingan kita otomatis ditranslatein lagi, ditranslate sama ORM ke database. Jadi kita nggak perlu bikin table secara manual. Itu sih ORM simpelnya. Nah, terus ini juga ada pros sama connya pakai ORM. Keuntungannya dia di satu tempat jadi gampang di model aja, atau kalau di Corsa dijelasinnya sebagai entity. Model entity sama aja, cuma sebutannya beda. Terus otomatis dan lebih bersih karena kita nggak panjang-panjang query-nya gitu-gitu. Nah, kesulitannya atau kekurangannya adalah harus belajar, harus, karena dari masing-masing ORM beda-beda. Dulu saya sempat Sequelize juga agak beda. Terus setup juga setupnya beda-beda. Nah, performanya oke aja, kayak ya bisa dapat, tapi kalau kita manual bisa lebih diimprove, lebih cepat lah. Nah, terus juga karena semuanya ini di balik layar, jadi kalau nggak ngerti tentang backend agak susah ya yang saya hadapin sekarang. Nah, ini trennya. Nah, dia ORM ini dibanding Apollo, Express, GraphQL, terus Sequelize yang saya, dia itu 1,5 juta per bulan, per minggu. Dari chartnya kita masih bisa lihat kalau ORM ini belum yang paling laku lah istilahnya. Tapi kenapa pakai type ORM? Nah, type ORM ini yang membedakan dari yang lain adalah dia itu bisa active record, sekilas active record dan data mapper. Type ORM itu jadi ORM yang bisa pakai Node.js, yang browser Cordova, terus bisa TypeScript, JavaScript, sampai IS8. Nah, ini ada sedikit tentang active record sama data mapper. Jadi active record itu gampangnya semuanya di model, dari entity-entity-nya, dari kolom-kolomnya ditaruh di model, metode-metodenya juga di model. Jadi kalau table ini besar, kolomnya banyak, metodenya banyak, bisa sampai ribuan line. Nah, terus data mapper bedanya adalah dipisah, entity-nya atau modelnya cuma kolom aja dengan requirement-requirementnya atau tipe-tipenya. Terus ada satu lagi nama file repository yang itu nanti bakal jadi function-functionnya. Nah, untuk yang sekarang ini di course-nya disarankan untuk memakai data mapper. Kenapa pakai data mapper? Karena lebih clean dan metode-metodenya lebih bisa di reusable gitu. Dan juga secara varian lebih pendek karena dipisah-pisah. Nah, ini saya karena masih belum terlalu menguasai secara teks, lanjut ke demo di codingannya langsung. Nah, untuk database-nya saya pakai Postgre. Sebenarnya database-nya nggak ngaruh, tapi karena di course pakai Postgre, saya ikutin pakai Postgre. Nah, buat setupnya kita pertama perlu install yang namanya type ORM. Type ORM, terus ada juga type ORM yang punyanya Nest. Ini biar dia bisa, ini bawaannya Nest. Nah, untuk setupnya di main modul sini kita panggil yang namanya for type ORM module dari Nest.js pakai for root, terus kita bisa input aja apa namanya params-paramsnya. Dia bakal type ini, type database-nya apa, hostnya di mana, port berapa, username, password, terus database. Database ini harus sesuai sama yang kita udah bikin di sini. Kalau beda, dia error. Nah, dibilang di sini nggak ketemu. Sama juga kalau misalnya portnya beda, dia juga. Jadi harus persis sama yang kita biar dia tahu database-nya di mana. Nah, sebenarnya kalau udah begini tuh, ya udah kita udah bisa connect, udah bisa pakai fitur-fitur dari type ORM. Nah, gitu. Terus sama dari ini ada beda. Yang pertama itu kalau di main modul atau di modul app itu namanya for root. Terus kalau di masing-masing modul pakai for feature. Bedanya cuma penamaannya aja. Maksudnya kalau di pakai for root juga bisa, cuma nggak best practice lah. Nah, terus ini juga sebenarnya maupun sebenarnya sama dari kemarin, jadi dari di fit endpoint
hit endpoint masuk ke modul, dari modul diterusin ke controller yang bakal ngebaca path-nya kemana. Nah, kayak gini. Dan saya nge-hit dia bakal nge-hit, masuk ke sini dibaca dari path-nya, add task, terus dia ngecek metodenya, metode get, berarti ke sini, terus nge-get, manggil ke service, di service-nya bakal diterusin lagi. Nah, jadi sekarang dari service bakal diteruskan ke repository. Nah, kalau yang kemarin itu saya bilang kalau di service itu dia menghandle semua bisnis logic, tapi ternyata ya begitu sih. Tapi buat yang nge-hit endpoint atau nge-get ke database ada lagi namanya pakai repository. Di repository itu cuma nge-hit dengan metode-metodenya. Nah, jadi repository itu sebenarnya adalah provider. Kalau dulu adalah service sebagai provider. Nah, injectable ini modelnya provider. Jadi kalau dipanggil, dia di-inject di sini. Nah, ini udah dependency injection. Nah, dia udah bisa dipakai di mana-mana. Ya. Terus di setupnya itu kalau mau service aja cukup construct kelas aja, terus apa yang di-inject. Nah, kalau repository agak beda, dia mesti kita ngedeclare repository terus kolomnya apa aja di task ini yang kita import dari task entity. Nah, di sini ada kolom, ada title, description, status. Nah, begitu kita ngehit, dia akan secara otomatis nambah line baru ke sini. Contohnya kalau saya hit create, nah, jadi yang sebelumnya ada 11 line, kalau di refresh sekarang ada 12. Nah, itu poin end-to-end buat grupnya. Nah, tapi yang tadi saya udah bahas perlu ada tahu backend, karena begitu udah ngomongin query, nah ini agak membingungkan. Dan sejujurnya saya juga waktu nyoba kemarin, ini artinya apa ya, bacanya apa juga. Gitu. Nah, jadi itu kekurangan pakai ORM. Mau ORM apapun kalau kita udah perlu spesifik query-nya dari tabel mana ke mana, ke kolom mana. Kalau kita nggak ngerti, itu bakal jadi masalah. Kalau yang kayak gini, ini yang 3 di atas ini gampang pakai native bawaannya dari ORM. Kita bisa lihat di dokumentasinya, dijelasin juga. Nah, apa aja yang bisa kita hit. Misalnya kita mau nge-update, nah kita bisa update apa yang mau diupdate. Nah, ini maksudnya begitu kita nge-hit bawaannya, sebenarnya ada nih translatannya kalau kita query secara manual. Update user kategori. Nah, ini perlu pengetahuan aja. Terus dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca di nanti kalau mungkin itu mau coba-coba bisa dibaca ke sini. Nah, saya semalam masih stuck di sekitar sini sih. Nah, bukan stuck sih, lebih ke ya jalan sih, tapi kalau dicoba bikin dari awal, nah ini masih agak-agak gitu sih mas. Itu paling sih dari yang saya explore end-to-end backend. Problemnya sekarang ketemu adalah pengetahuan query. Kalau nggak ada pengetahuan query, ya lebih kayak bisa sih jalan, tapi begitu datanya udah gede bakal jadi sulit. Gitu. Oke, udah. Ya udah sih. Siap. Tadi saya perhatiin, masnya ini udah pakai Docker ya? Ya Docker. Udah. Tapi problem that waktu kemarin saya, jadi dia ini kan course 2 tahun yang lalu. Nah, begitu pakai Docker yang terbaru, agak jalan. Jadi akhirnya saya take UI buat install. Oke. Berarti kalau based on ini sampai yang sekarang ini kan ada ya dari belajar mungkin ada sekitar baru sudah task entity. Oh, entity yang ini mas. Task entity, jadi yang buat kolomnya itu. Oke. Berarti report tadi udah, task report sama task service ini? Ya, service itu yang ini injectables, memanggil task report. Oke. Ini juga berbeda nih mas, kalau dia nih menyarankan emang dipisah, tapi codingan itu ternyata nggak berjalan karena versinya mungkin agak beda ya. Jadi saya sesuaikan aja
pakai injectables. Jadi dia provider sebenarnya, cuma kalau aku berperan sebagai repository. Oke. Berarti ini udah selesai semua dong? Ya, Sudah. Oke, sip. Berarti cukup.